wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita sehat selalu dan bahagia. Dalam topik ini, kita mempelajari topik mengenai apa itu tahara, hukum tahara dalam agama Islam, dan fungsi tahara dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari yuk kita simak bersama-sama. Nah, di sini kita menjelaskan tentang tahara. Kak, apa sih tahara itu? Yang dimaksud tahara itu adalah tahara menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha, berarti membersihkan diri dari hadas dan najis, seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Kak, tahara itu ada berapa sih, Kak? Tahara itu ada dua. Apa saja sih, Kak, macam-macam tahara tersebut? Nah, tahara itu terbagi jadi dua, yaitu yang pertama tahara manawiyah. Apa sih, Kak, tahara manawiyah? Tahara manawiyah adalah membersihkan diri dari kotoran batin berupa dosa dan penyakit hati seperti iri, dengki, takabur, dan lain-lain. Bagaimana sih, Kak, cara membersihkan tahara manawiyah? Nah, cara membersihkannya itu dengan cara bertaubat nasuha, yaitu dengan memohon ampun berjanji tidak akan mengulanginya. Yang kedua yaitu tahara isyiyah. Tahara isyiyah adalah membersihkan bagian tubuh yang terkena najis maupun hadas. Terus bagaimana caranya sih, Kak, membersihkannya? Nah, cara membersihkannya itu dengan berwudu, mandi wajib, serta tayamum. Ingat ya, bila tidak ada air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 202, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka sudah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dan diperjelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya Allah maha baik lagi menyukai kebaikan. Dia adalah maha bersih lagi menyukai kebersihan. Dia adalah maha dermawan lagi menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumah-rumah kalian dan jangan menyerupai kaum Yahudi. Apa sih, Kak, hukum tahara itu? Hukum tahara itu adalah wajib, karena tahara menjadi syarat sah sebagian amal ibadah seorang muslim. Untuk itu, baru bagi seorang muslim untuk memahami perkara-perkara perihal bersuci dari hadas dan najis. Dan dalil yang menjelaskan tentang didasarkannya tahara dalam Islam di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh ke perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur." Apa saja sih, Kak, fungsi tahara dalam kehidupan sehari-hari? Tahara memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membiasakan hidup bersih dan sehat. 2. Membiasakan hidup yang selektif. 3. Sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. 4. Sebagai sarana untuk menuju surga. 5. Menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulan yang kita terima yang dari materi atas adalah tahara adalah kebersihan yang sempurna menurut syara, merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah yang mengantarkan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara bersuci yang lebih baik daripada cara yang dilakukan oleh syariat Islam, karena syariat Islam menganjurkan manusia mandi dan berwudu. Walaupun manusia masih dalam keadaan bersih, tapi ketika hendak melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya yang mengharuskan berwudu, begitu juga dia harus pula membuang kotoran pada diri dan tempat ibadahnya.
dan mensucikannya, karena kotoran itu sangat menjijikan bagi manusia. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersuci sehingga kita menjadi makhluk yang dicintai Allah. Demikianlah video singkat ini, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.